Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama gue Rini. Hari ini gue akan membahas sebuah parfum dari L'Occitane, yaitu L'Occitane Neroli and Orchidée. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Semoga aku kali ini nggak salah pengucapannya, tapi kalau misalnya kita lihat di Google Translate, L'Occitane en Provence Neroli et Orchidée. ya itulah namanya. Aku akan menyebutnya dengan nama L'Occitane aja. Kalau misalnya kita lihat dari namanya, itu udah pasti dia wanginya ada neroli dan juga ada bunga anggreknya gitu ya kesannya. Nah, aku tuh udah pernah ngebahas atau sedikit menyinggung tentang parfum ini waktu aku ngebahas videoku sebelum ini, yaitu tentang parfum-parfum yang ada aroma buah peach di dalamnya. Nih ada di sini kalau misalnya kamu belum nonton. Jadi kali ini aku pengen ngebahas secara lebih lengkap gimana performa, gimana pendapatku mengenai parfum ini lebih jauh. Jadi sebelumnya mau cerita bahwa aku ini sebenarnya dapat parfum ini itu dikasih sama sahabatku gitu. Dan waktu pertama kali ini datang, kotaknya tuh seperti ini. Jadi ini kotaknya. Kotaknya biasa aja gitu ya. Terus ini adalah eau de toilette 75 ml. Di atasnya ada tulisan seperti ini. Terus kalau dibuka kotaknya ya biasa seperti ini. Oke. Nah, botolnya sendiri cantik banget menurut aku. Jadi dia kotak simple tapi atasnya tutupnya ya ciri khas seperti L'Occitane gitu. Ini atasnya itu ada tulisannya L'Occitane and Provence. Terus kalau dibuka ini dari plastik warna gold gitu. Ini juga atasnya warna gold gitu. Nah, terus ada pita cantiknya di sini. Ada pita cantiknya, terus ada tulisannya Neroli and Orchidée, L'Occitane and Provence ini. Terus di bawahnya tulisannya eau de toilette 75 ml. Ya sama kurang lebih seperti itu. Jadi waktu pertama kali datang dan aku sniff dari tuh botolnya kayak gini. Wah, wanginya tuh menurut aku adalah wangi yang indah banget, enak banget dicium gitu ya. Kesan yang aku dapat pertama kali itu adalah ini wangi jeruk gitu ya. Yang pasti kan kebayang langsung nih neroli gitu. Aku sendiri sebenarnya nggak pernah mencium wangi neroli itu seperti apa yang bener-bener murni neroli gitu. Tapi yang aku kebayang dari apa yang aku baca di Google, bahwa wangi neroli itu kan sebenarnya adalah wangi minyak jeruk gitu ya. Pasti wanginya adalah ke arah-arah jejerukan atau sitrusan yang mungkin asem, tajam gitu ya. Dan itu memang kita dapatkan dari wangi parfum ini. Tapi wangi jejerukan yang aku dapat itu tuh ada diperpadukan juga dengan wangi bunga di sini, yang mungkin itu adalah wangi si bunga anggreknya atau orchidnya. Jadi kebayang ya wangi jejerukan sesitrusan yang tajam gitu dibalut dengan wangi bunga yang lembut gitu, yang kesannya feminin, dan dipermanis juga dengan wangi dari buah atau fruitynya itu adalah buah peach gitu. Jadi kebayang banget ini wangi yang sangat girly menurut aku, wangi yang sangat girly, wangi yang bisa dibilang fresh, tapi freshnya itu lebih ke arah fresh, feminin, dan kalau dibilang manis sih nggak terlalu manis banget menurut aku. Ada sentuhan sedikit wangi manis aja, tapi manisnya tuh manis fruity gitu, bukan manis gula atau manis karamel ya. Nah, waktu aku semprot, jadi semprotannya atau sprayernya itu kurang lebih seperti ini. Tuh, dia panjang dan langsung keluarnya tuh banyak ya jusnya. Oh ya, jusnya di dalamnya warnanya agak bening, tapi agak ada pink peachnya gitu sedikit warnanya di dalamnya. Nah, waktu aku sniff waktu aku sprot, nah initial spraynya itu memang wanginya cukup tajam menurut aku, cukup citrus yang tajam banget. Di top notesnya itu dia ada mandarin dan juga orange gitu ya, bener-bener wanginya tuh jeruk waktu awal pertama kesemprot. Tapi jeruknya itu nggak sama dengan jeruk-jeruk yang kita biasa cium di pewangi ruangan, bukan, nggak kayak gitu sama sekali, beda. Ya, wanginya tuh memang termasuk menurutku yang tajam tipenya dan asem banget. Tapi ketika kita udah mulai masuk ke middle notes, itu udah mulai keluar wangi-wangi yang lebih lembut gitu, lebih seperti floral gitu, dan ada perpaduan dengan wangi manis dari buah peachnya juga itu keluar di middle notes. Jadi top notesnya itu berlangsung tuh kurang lebih kayak sekitar 10 menitan, 15 menit. Ketika dia udah masuk ke base note, atau itu wanginya menjadi wangi yang powdery gitu ya menurut aku. Karena ternyata di notesnya itu juga ada bunga irisnya.
Jadi wanginya tuh lebih ke arah powdery, dan nanti tuh dry downnya sampai terakhir itu wanginya tuh bener-bener yang powdery, seger powdery, tapi ada bebungaannya gitu. Jadi kurang lebih tuh kayak gitu gambaran wanginya. Nah, kalau aku baca di Fragrantica, notesnya itu di top notes ada orange, ada mandarin dan juga orange. Terus di middle notesnya dia ada neroli, yang mana itu adalah wangi yang cukup prominent di sini. Terus ada fig nectar, terus ada peach, ada lily of the valley, dan di base note-nya dia ada orchid, musk, and iris. Jadi kurang lebih itu notes dari parfum ini gitu. Uniknya dari parfum ini adalah ketika kita cium wanginya di tutup botol, wanginya tuh ada sedikit perbedaan sama waktu aku sniff di kulit gitu. Kalau di kulit tuh terasa lebih tajam dan lebih dusty gitu, lebih powdery gitu wanginya. Tapi kalau entah kenapa kalau aku cium di sini di botolnya itu wanginya tuh jadi lebih lembut dan lebih feminin gitu. Jadi nggak tahu, ini unik banget sih menurut aku. Jadi waktu aku cium di botolnya wanginya agak sedikit berbeda, nggak beda-beda banget, tapi agak sedikit berbeda sama yang aku cium di kulitku gitu. Sejujurnya aku lebih suka waktu nyium wangi ini tuh di tutup botol ini, dan berharap wangi ini tuh juga yang keluar di kulitku. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin body chemistryku itu menghasilkan wangi yang berbeda ketika aku sniff di botol sama waktu aku sniff langsung di kulit gitu. Ya kurang lebih tuh seperti itu wanginya. Terus kalau ditanya aku suka atau enggak, aku sendiri secara pribadi cukup suka sama wangi ini gitu ya. Artinya wangi ini tuh menurut aku bisa banget dipakai kapan aja, pagi, siang, sore, malam. Dan wanginya ini bukan tipe yang malu-malu gitu. Jadi ini wangi yang keluar, yang cukup strong, cukup tajam, dan projectionnya lumayan kenceng. Dan ditambah lagi dengan performanya yang walaupun dia EDT, ada eau de toilette, tapi dia bisa bertahan di kulit tuh 4-5 jam. Itu udah lumayan banget untuk EDT, untuk kelasnya EDT gitu ya, menurut aku. Dan kalau di baju, aku udah pernah nyoba itu sehari lebih itu masih tahan wanginya di baju. Jadi kalau di baju itu bakal lama banget. Tapi kalau di kulit ya 4-5 jam. Di jam ketiga, keempat itu memang wanginya udah turun banget dan udah bener-bener tinggal yang kayak wangi powdery aja ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen wangimu tetap semerbak ya, di jam keempat di respray itu menurut aku. Dan pemakaiannya sendiri tuh cukup versatile. Dia bisa dipakai di siang hari, di malam hari, di occasion apapun. Menurut aku cocok-cocok aja sih wangi ini gitu. Untuk aktivitas yang kayak aku juga udah nyoba di siang hari saat keringetan dan panas-panasan, wanginya nggak bikin pusing. Untuk kalian yang memang pencinta wangi jeruk, wangi-wangi yang ke arah asam-asam citrus yang tajam gitu, yang fresh, menurut aku ini bisa banget kalian jadikan alternatif untuk kalian jadikan signature scent kalian gitu. Tapi untuk kalian yang nggak suka dengan wangi yang terlalu tajam, yang terlalu bright, nah aku rasa kalian nggak akan suka dengan wangi parfum seperti ini. Apalagi kalau kalian yang mengharapkan pengen wangi-wangi parfum yang lembut, yang soft, yang orang nyium kita tuh kayak antara ada dan tiada wangi parfumnya itu. Nah, aku tidak menyarankan kalian untuk memilih parfum ini sebagai parfum kalian gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku sharing kepada kalian tentang si parfumnya L'Occitane yang Neroli and Orchid ini. Semoga bisa membantu untuk kalian yang penasaran sama wangi dari parfum ini. Kalau kalian udah pernah nyobain juga parfum ini, please tulis di kolom komentar ya gimana pendapat kalian mengenai parfum ini dan performanya gimana sih di kulit kalian gitu. Oke, kurang lebih sih sampai di sini yang bisa aku sharing tentang parfum L'Occitane yang kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share videonya ke sosial media yang kamu punya. Oke? Jangan lupa follow juga Instagramku di sini. Sampai ketemu di videoku yang lainnya dan bye-bye.